Halo pemirsa, kembali lagi di acara kita Nongkis, Nongkrong Asik. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bisnis di era digital. Dan juga pada kesempatan hari ini juga kita kedatangan salah satu bintang tamu kita yang sangat spesial sekali, yaitu Mas Fitra. Siap. Gimana kabarnya Mas Fitra? Alhamdulillah baik Mas Adit. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa Mas? Kalau sekarang saya lagi sibuk berbisnis Mas Adit. Ya. Kalau kita berbicara panjang mengenai bisnis, itu kan banyak sekali kan bisnis-bisnis di era digital seperti ini. Benar. Kalau boleh tahu bisnisnya yang Mas Fitra jalankan itu seperti apa? Kalau bisnis yang saya jalankan, kebetulan saya kan jurusan teknologi pendidikan. Saya lulusan S1 teknologi pendidikan. Jadi bisnis saya itu seputar dunia pendidikan lah. Tapi saya nggak ngambil di ngajarnya, karena jurusan saya itu nggak bisa ngajar. Jadi saya ambil di bidang pengembangan medianya. Nah, jadi lebih banyak bisnis yang saya kembangkan itu berbau dengan teknologi seperti augmented reality, pembuatan website, media pembelajaran, hal-hal yang semacam itulah. Yang penting bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa belajar dengan alat yang kita buat. Kalau boleh tahu juga, kalau kita bagaimana mengenai marketing kalau di bidang bisnis itu seperti apa gitu Mas? Marketing ya? Iya. Kalau bicara marketing itu kan kita bicara cara masarin produk kita kan. Iya. Nah tentu kalau saat ini yang paling laku, yang paling bisa kita terapkan itu adalah bisnis melalui media online. Jadi kayak gitu. Jadi promosinya itu kita melalui sosial media. Nah cuma nanti untuk sosial media itu kita tidak bisa langsung nge-branding punya produk kita. Tapi kalau bisa itu kita punya side project kayak gitulah. Jadi side project yang itu arahnya nanti kita arahkan ke company profile kita. Kalau Mas Adit lihat di Instagram ya, itu ada Instagram namanya P3K, PPPK Guru. Nah itu salah satunya tim kita yang mengelola. Jadi dari media Instagram tersebut, sekarang followersnya sudah ya sekitar 10 ribuan lebih lah. Nah itu nanti arahnya kita kolaborasikan sama media kita. Kalau kita berangkat dari media itu, kan tidak semua orang butuh. Iya. Nah tapi kita bisa ambil pas pada waktu pemasarannya, itu kita ambil yang relevan sama bidang bisnis kita. Nah, kalau untuk yang melatar belakang itu semua itu dari apa Mas? Minat atau mungkin potensi atau mungkin soft skill dari Masnya sendiri? Kalau saya sih lebih ke arah minat misalnya. Soalnya karena dari awal ya saya lulus SMK, saya jurusannya dulu TKJ. Kemudian banting setir ya. Jadi saya banting setir ke dunia pendidikan, saya ambil yang namanya teknologi pendidikan. Pada waktu itu gak ada yang tahu kan teknologi pendidikan itu apa. Nah, karena itulah jadi saya ini masuk di sana karena saya tahu maksudnya tahu peluangnya itu dari mana. Nah itu saya akhirnya menggeluti di bidang itu karena minat itu tadi sih. Terus kalau boleh tahu untuk Masnya mungkin bisa memberikan salah satu tips bagi seorang pembisnis pemula itu seperti apa gitu Mas? Pebisnis pemula ya? Iya, soalnya banyak sekali yang gagal gitu dari bisnis-bisnis yang besar gitu, banyak yang gagal gitu Mas. Kalau bagi saya sih bisnis pemula itu sama kayak awal saya membangun bisnis itu ya awalnya ya kita harus tahu dulu passion kita itu di mana, kemudian kita peluangnya itu ada di mana. Kebanyakan saya juga pernah Mas Adit, jadi kesalahan saya di awal itu saya memulai bisnis yang itu bukan di bidang saya. Akhirnya ketika saya menjalani itu akhirnya nggak enak, rasanya itu nggak seneng kayak gitu. Jadi pada waktu kita ngerjain project-project itu ya nggak happy. Nah, kalau kita sudah didasari atas keinginan, passion, minat, nah itu passion maksudnya, passion, minat, nah itu pasti lancar kayak gitu. Jadi mulai bisnis sesuai dengan keinginan kita dulu aja. Kalau dari kita belajar gitu, kita termotivasi sama seseorang atau dari minat atau mood kita gitu Mas? Kalau saya dua-duanya itu penting. Jadi kita melihat seorang lain itu sebagai panutan kita, artinya kita harus bisa lebih dari orang itu. Atau yang kedua sebagai diri kita sendiri. Nah diri kita sendiri itu tantangan lah. Jadi selalu tanamkan pas waktu saya memulai bisnis itu bahwa setiap hari itu harus ada hal-hal baru yang saya pelajari. Jadi terus mengupgrade gitu Mas ya, mengupdate ya, soft skill. Upgrade, ya, mengupgrade. Terus mungkin Mas bisa mengasihkan satu close statement bagi pemirsa yang ada di TV, bagaimana kita untuk membuat sebuah bisnis mulai dari awal dan bagaimana cara kita memarketing gitu Mas. Oh ya. Ini untuk pemirsa yang sedang menyaksikan program ini,
dalam hal memulai bisnis, pertama kita pahami dulu lah potensi kita itu ada di mana, kita minatnya itu dari mana, passion kita dari mana. Kalau kita sudah mempunyai passion terkait itu, kalau kita sudah berani untuk menentukan, ya sudah kita kejar sampai kita dapat. Jangan pernah menyerah di tengah jalan seperti itu. Sebelum kita kembali membawa kemenangan. Nah, istilahnya kayak gitulah Mas Adit. Ya mungkin cukup itu. Sebelumnya loh. Baik, terima kasih kepada Mas Fitra yang telah Sama-sama, memberikan Mas kesempatan berbagi pengalaman dengan pemirsa yang ada di TV. Dan sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya, di acara Nongkis, Nongkrong Asik